Oke, kemarin kita udah belajar cara install dan testing ya, memasukkan library web ke dalam aplikasi enterprise web kita. Tapi kita belum masuk ke servletnya ya. Oke, kita ulangin, kita coba bikin proyek baru lagi, new project. Oke, saya pakai web application di sini, pakai Maven ya. Oke. Kemudian saya tes di sini adalah kita bikin misalkan aplikasi servlet ya, aplikasi servlet 1 kita. Ya. Ini proyek saya ya. Kita taruh aja di grup ID ini. Ini kita bikin Monday aja. Monday apps, oke. Paketnya ini sama kita bikin. Saya nyimpennya di J ya. Servlet 1 next. Saya pakai Tomcat ya, Tomcat yang terbaru ya. Ini Tomcat saya itu saya pakai saya letakkan Tomcat di mana, ngaturnya di sini kemarin ya, di server. Ya, saya letakkan di G Tomcat saya ya. Admin 8080 sama settingan seperti kemarin. Sistem akan nge-build ya. Aplikasi servlet 1. Ya, defaultnya akan kebentuk indeks HTML seperti ini ya. Oke. Ini kalau kita lihat defaultnya seperti ini ya, kalau kita running ya langsung ya. Ini kita klik properties atau bisa juga kita atur lewat sini. Kita pas di play lari kemana? Saya pakai Edge ya, Microsoft Edge ini terserah pakai apa. Kita running ya, atau kita running dari sini boleh. Jadi spesifik dia akan muncul di Edge ya, tampilan adalah hello world ya, hello world HTML seperti itu. Ini belum servlet ya, ini masih tahapan awal, yaitu tahapan launching HTML. Kita testing, dia akan membentuk sini port 8080. Oke, sama kemarin. Kemarin kita ada tugas memasukkan library ke dalam web page ini ya. Oke, lanjut kita masuk ke servlet. Kita klik kanan di mana aja terserah, ya di sini boleh, di sini boleh. Klik kanan servlet. Kita bikin yang pertama adalah new servlet ya. Kita bikin aja halaman pertama apa ya, new servlet, app servlet aja deh. Sama tadi ya, app servlet, jangan kita kasih nama misalkan aplikasi 1. Biasakan aja kalau Java huruf besar yang depan besar. Paketnya kita samakan ya. Kita ikutin. Tersimpan di bla bla bla. Oke, ikutin. Next. Nah, di sini ada izin membentuk web atau web XML atau tidak. Dimasukkan ke dalam web XML atau tidak ya. Kalau dia tidak kita masukkan, maka kita nggak bisa langsung bypass running ya. Dia artinya webnya, aplikasinya dipanggil oleh servlet yang lain, bukan main ya. Artinya bukan nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kita klik di sini ya, artinya dia terdaftar di web XML, kita bisa bypass ya. Artinya langsung nembak ke menu profil ibaratnya ya, langsung nembak ke menu utama, langsung nembak ke menu apa, menu pencarian bisa, tanpa harus melalui halaman login misalkan ya, seperti itu. Kalau sistem kita adalah sistem yang terurut, harus login dulu, maka ya yang dikasih ini adalah yang halaman login, yang lainnya nggak dikasih menu web XML ini ya. Oke, ini karena kita masih pertama, kita mau bypass dari halaman 1 ke halaman 2, halaman 3 ya, kita cek di sini. Aplikasi 1. Oke. Default finish. Ini adalah servlet. Defaultnya adalah terbentuk metode ini, proses request. Ini artinya metode gabungan, artinya di sini. Di dalam servlet ini kan ada istilah do get sama do post ya. Metodenya get atau post. Jadi artinya kondisi apapun, baik get ataupun post, semua sama-sama lari ke proses explorer ini. Ya. Semua sama-sama lari ke halaman ini. Ya, terserah kita. Kita mau pakai get atau post ya. Oke. Biasanya sih ini hal ini adanya di get saja atau post saja. Kalau ini artinya dia berlaku get bisa, post bisa. Kita tes dulu sebelum masuk ke aplikasi ya. Kita apa itu namanya? Kita running ya. Apakah dia jalan atau tidak ya? Karena
seperti modul yang saya kasih di pagi tadi, itu ada pengaturan ya, pengaturan di awal supaya apa? Supaya servletnya itu dikenali sama Tomcat. Ya, akan ada kesalahan seperti ini. Artinya apa? Artinya web servernya itu Tomcat kita itu beda settingan dengan Apache NetBeans-nya. Loh, kan kemarin udah disetting ininya apa namanya? Servernya. Iya, benar, tapi secara library ya, secara library belum pas ya. Artinya belum memakai sepenuhnya servlet yang ada di Apache Tomcat. Nah, kalau sudah pakai Tomcat 7, 8, 9, 10 itu kita udah pakai udah pakai Jakarta, bukan defaultnya si servlet. Ya, seperti itu. Kan kita pakai Tomcat 7, 8, 9, 10 ya, itu ya alhamdulillah ya vendor negara kita ya. Negara kita terkenal untuk Java-nya. Ya, sampai istilahnya pun Jakarta nih. Ya. Ceritanya gimana Jakarta nanti silakan dicari ya. Emang dari lama kalau untuk Tomcat pengembang yang banyak itu dari Jakarta ya, seperti itu. Loh, ini kok error? Ya, ini kok error? Ini error karena di dalam ini dia perlu nge-build ya. Kita masukkan buildernya di sini, dependencies-nya ini. Ya, ini kan masih default bawaannya Java. Ini kita ganti ya. Kita ganti seperti ini ya. Contoh di sini kan ada apa dia? Error ya. Kemudian kita kan maunya seperti ini kan. Nah, seperti ini ya. Kita ganti dengan Jakarta. Nanti munculnya seperti ini kurang lebih. Ini kita ganti ya, tadinya Java dengan Jakarta. Dan satu lagi dependencies-nya kita ganti. Dependencies. Ya, kita pakai Jakarta ini library API. Masukkan dependencies-nya ya. Dependencies Jakarta web API. Ya, ini miliknya sih Apache Tomcat yang kita pakai versi 10 ya. Harus begini settingannya dia. Kalau enggak kita akan muncul pesan kesalahan yang seperti ini tadi. Ya, karena berbeda untuk nge-buildernya ya, beda. Memang secara Tomcat yang kita pakai versi 10, tetapi saat dia nge-build ya harus pakai Tomcat juga ya, bukan hanya untuk nge-play-nya, tetapi nge-build-nya juga pakai ya, pakai Tomcat 10 ya, pakai Jakarta. Oke, kalau sudah ya kita atur ini. Kalau ada perubahan pada library ini ya kita build ya, clean and build. Ya, dia akan menyesuaikan. Kalau ada perubahan pada POM ya, tetapi kalau tidak ada perubahan pada POM ya cukup running biasa aja ya. Bahkan kalau hanya berubah HTML-nya saja ya cukup kita refresh ya. Clean and build sudah selesai, baru kita tes running apakah dia jalan. Ya. Nah, ini udah jalan ya, ini sudah jalan aplikasi 1. Oke, lalu bagaimana menghubungkan antara HTML dengan servlet? Kita latihan dulu ya, HTML dengan servlet. Tadi ini HTML. Nah, untuk menghubungkannya ya, kita misalkan hello world sini ya. Kita bikin form masukan ya, form action. Metodenya apa, mau get atau post? Kita pilih post. Misalkan post ya, actionnya kemana? Garis miring tadi ke aplikasi 1 ya. Nah, ini contoh ya. Bagusnya mengeditnya nanti di Dreamweaver atau gimana gitu ya, cari template yang udah jadi. Ini kan contoh aja bagaimana menghubungkan antara HTML ke servlet. Kita bikin. Yang pertama adalah misalkan bilang siapakah nama Anda ya. Input type sama dengan teks ya. Name sama dengan nama ya. Terus kita kasih apa? Tombol ya. Input type sama dengan submit.
value sama dengan kirim. Nah, ini dia. Masukkan nama Anda, tulis nama ya, kita kasih where. Input type adalah submit ya, tipenya submit, ini nama. Nanti dari sini akan nembak ke halaman aplikasi ya. Ini cukup kita running aja. Ya. Nanti dia akan nge-launch kemari. Ini kita nulis, kalau kita nggak nulis dia minta ya. Alioncom. Dia akan terkirim ke halaman aplikasi 1. Loh, aplikasi satunya nggak jalan ya, bukan. Oh, dia minta ini ya, minta apa? Servlet nama ininya ya, karena dia tadi langsung nembak ke aplikasi 1 ya. Coba kita cek di ininya dahulu, di web INF, web XML-nya dahulu, sudah kepanggil. Aplikasi 1. Berarti dia nembaknya ke garis miring aplikasi 1 ya. Oh, dia minta ini ya, minta nama HTML-nya ya. Coba kita tes lagi. Minta nama ininya dia, minta nama nama app servlet satunya. Kita kasihkan app servlet garis miring aplikasi 1. Kita running lagi. Alioncom. Oh, ini 2 kali malah ya. Ini ada kesalahan nih. Bentar ya, kita cek lagi. Berarti nggak perlu pakai ini dong, harusnya dong. Ya, langsung kita refresh saja karena yang berubah hanya HTML-nya. Aplikasi 1. App servernya nggak muncul. Harusnya dia lari ke app servlet 1, aplikasi 1. Coba kita lihat aplikasi 1. Kenapa nggak mau dia langsung? Coba kita tag lagi. Ya, kita bikin tanpa ini. Oh gitu ya. Oh, berarti masukinnya nggak perlu pakai garis miring rekan-rekan ya. Dia langsung pindah ke sini. Nah, gimana supaya muncul di sini aplikasi si Alioncomnya? Oke ya, Alioncomnya. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi Java-nya tadi, ya. Di sini dia nerima data, ya. Dia nerima data. Oke, kita taruh aja di sini. Nah, ini udah Java ya. Java itu string ya. Java itu adalah everything is string, ya. Request .get parameter dalam kurung tadi nama variabelnya nama. Seperti itu. Ya, jadi nanti muncul di sini di bawah body ini H1 welcome nama. Welcome Alioncom misalkan di aplikasi servlet kan pada pet ini. Kita tes lagi. Coba ya, ini kita tanpa running. Nah, saya welcome Alioncom di yang sesuai dengan inputannya ya. Welcome misalkan Juleha. Nah, di sini kita tinggal main apa, nebelin ya, miringin. Gimana nebelin? Nah, ini kita B bold ya kan. Kita italic. Kemudian apa
Tebelin, miringin ya, standar HTML lah ya. Ini kita enter BR, ya kan? Kalau gini nggak ngaruh ya, oke. BR tuh enternya HTML udah nih. Cuman dia kalau kita enter dia nambah plus sendiri ya, nyambung sendiri yang versi sekarang ini. Di aplikasi Servlet, pad, bla bla bla. Nah ini padnya kita small, misalkan kita miringin lagi. Ini tinggal main HTML saja ya. Saya mau warna merah nih Julehanya. Ya, tinggal kita kasih font color, ya kan? Tinggal main-main aja nih, main HTML ya. Silakan. Oke, kebayang ya. Nah, ini contohnya artinya kita menghubungkan dari HTML ke dalam servlet. Nggak ada masalah, no problem. Tetapi nanti di dalam kenyataannya, yang dalam lapangan ya, saat di enterprise, itu jarang pemakaian HTML ya. Biasanya sih HTML-nya sudah dilebur di dalam servlet. Ya, boleh atau HTML boleh, cuman nanti hanya sebagai interface tertentu ya, prosesnya sudah di dalam servlet semua. Loh, ini gimana caranya melebur ini ke dalam servlet? Jadi keluarannya bukan HTML gini, tetapi dia sudah polos gini ya. Misalkan welcome, misalnya welcome, munculnya seperti ini. Gimana caranya? Ya, ini kita lebur seperti ini. Tidak harus HTML ya, bisa juga JSP. Ya, kalau PHP nggak bisa karena dia PHP bekerja bukan di Tomcat. Ya, dia bekerja di Apache ya, PC biasa ya. Oke. Oke, sekarang kita latihan melebur indeks HTML ini ya ke dalam. Nah, berarti kita bikin aja di sini servlet baru. Ya, kita kasih nama misalkan welcome deh. Ya, welcome di proyek server 1. Apakah ya kita kasih ini supaya dia bisa berdiri sendiri. Finish. Ya, welcome ya. Ingat, ini harus kita jadikan Jakarta. Loh, kok yang di panduan itu ada cuman 2 kali impornya karena ini bintang, artinya import semua HTTP ya, mengimport semua HTTP. Dia mewakili ini HTTP ini dan ini. Oke, seperti itu. Oke, saya bersihkan aja supaya mudah maintenance-nya ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti ini udah mau kita buang ya, artinya kita nggak butuh halaman ini misalkan ya, kita nggak butuh halaman ini misalkan. Nah, itu berarti ini semua segepok ini rekan-rekan. Ya, sampai sini aja. Semuanya kita copy ibaratnya, kita letakkan ke welcome ya. Oke, ternyata ada doc tab-nya juga ya, ikut ya. Oke, nggak apa semuanya aja, Ctrl A Ctrl C ibaratnya ya. Kita letakkan ke welcome. Ya, langsung aja kita paste ya. Yang lainnya kita buang aja ini. Satu saja di sini ya. Paste gitu aja akan otomatis ya, kan otomatis. Nah, bentuk seperti ini. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Ya. Kalau untuk membuktikan ini saya hapus saja. Ya, saya hapus. Kita masuk ke welcome, kita running. Ya, atau biar agak beda kita kasih aja misalkan hello servlet friends misalnya gitu ya. Running. Oke. Hasilnya sama ya, artinya HTML dilebur ke dalam servlet. Dan nanti kita akan pakai yang model seperti ini. Ya, sama ya. Misalkan nama Rudi Antara, kirim. Masuk. Ya. Loh kok bisa ya, karena dia di sini nih ditembaknya ke form action-nya, ke aplikasi satu metode post.
Kalau get gimana? Get bisa, nggak masalah, ya. Saya metodenya get, nggak apa-apa, karena dia bisa post sama get defaultnya tadi ya. Jadi di sini bisa nerima post dan get, do post, ada juga do get. Oke, lagi loading. Muncul di sini ya, nama misalkan si Kureha. Masuk. Mudah ya, soal mudah ya, masih mudah nih, masih mudah memindahkan HTML ke dalam servlet. Ya, tentunya ya kita harus pandai-pandai ya, pandai-pandai apa? Pandai-pandai menggunakan HTML ya, HTML. Oke. Jadi saya ulang lagi, dependensi ya, sesuai dengan library-nya Tomcat ya. Di sini saat kita klik web XML tadi dia akan ngebentuk nama-namanya ya. Seperti itu. Yang bisa kita running, jadi muncul run-nya jalan ya. Jadi kita nggak harus dari atas, bisa juga dari sini. Wah, udah 10 menit lagi. Oh gile, cepet banget ya. Ya, rekan-rekan mudah ya. Oke, ini saya stop dulu recordnya, nanti kita lanjut lagi.